benar-benar mengalami match yang keras. Tapi dia tuh tetap dengan the good performance. Kalau aku bilang ya, Alter Ego ini mentalnya mereka tuh masih ada tau gak? Mental mereka tuh mental kuat banget tau gak? Orang anti-match pernah ngomong di salah satu kanal ya. Kanal. Dimana tim yang paling dia takut lawan adalah Alter Ego. Wish. Kenapa? Alter Ego tuh tim yang paling gak bisa ditebak. Betul, betul. Dari permainan mereka yang memang cukup chaos ya. Dari permainan dari Alter Ego sendiri yang mereka memang mainnya cepet banget. Soalnya Mereka orangnya- nabrak-nabrak. Oh mainnya berani-berani kok Iya, mainnya. bahkan kalaupun ada objektif turtle misalnya objektif pasif yang bisa diambil, mereka tetap cari point kill juga. Iya sih. Oke, tapi kita bakal melihat seperti apa draft pick-nya. Fanny yang udah dibuang sama EVOS Legends juga. Dan Pakito langsung di-respect tentunya. Ya, gak ada Pakito ya. Ya, Of Psycho course. gak dikasih ya kesempatannya. Tapi bakal ada duel antara Valentina dan juga Faramis. Faramis yang seharusnya bakal terbuka sekarang. Bersama dengan Beatrix bahkan. Ya opsinya Ben Beatrix gak sih? Dan Beatrix berarti Diadu tuh kanan nanti. bisa ambil Masya juga nanti ya. Oke, tapi pemilihan yang cukup sulit untuk Zayce ini nampaknya masih banyak terbuka. Mereka Faramis juga kanan. tahu di sana ada Valentina Udil. Heeh. Apakah Valentina akan diamankan? Kalau menurut aku pribadi, Beatrix setuju sama kalian. Gak apa-apa Valentina diambil, tapi kita counter dengan adanya hero-hero yang tidak bisa diambil oleh seorang Valentina. Iya, kayak nggak bisa di-copy gitu kan. Iya, nggak bisa Dari di-copy. Valentinanya, tapi Your ke Masya. arah Masya. Karena EVOS Legends mereka punya potensi untuk ngambil dua sekaligus kan habis ini. Ya. Ada Beatrix yang terlepas. Ada Esmeralda juga. Nah, betul. Tapi Alter Ego mereka punya chance untuk mengamankan Valentina terlebih dahulu kalau memang Faramisnya mau dilepas ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends. Kalau gue Faramis ini. Kalau aku juga Kalau Faramis. gue dari Alter Ego ambil Faramisnya. Karena kalau diambil Faramis, kanan ambil Valentina, kirinya tinggal pick aja hero yang nggak usah di-copy. Betul. Yes, benar banget. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi gak tahu kenapa kiri ini Faramis ini sangat terbuka dengan sangat bebas. Dan jangan lupa kan Faramis itu salah satu hero yang bener-bener menjengkelkan banget. Gak tahu kenapa. Males banget ngelawan Faramis. Walaupun counternya sekarang udah banyak terlihat ya. Iya. Early advantage juga pastinya untuk Faramis ya. Tapi Valentina jadi akan mengusahakan untuk mengambil Cult Altar yang dimiliki oleh Faramis nantinya dari EVOS Legends. Dan masih membuka satu peluang lagi untuk hero lain. Aha. Wah, ini dia Clover. Beatrix kah? Ini gua mungkin ngelihatnya kayak banyak orang yang bilang nih Clover A, Clover B, Clover C. Kalau menurut gue ini sosok orang yang sangat penting di lineup sekarang. Gak ada yang tahu kita di sosok dalamnya dari sang macan putih sekarang kan. Betul, dia penyeimbangnya ya. Dia penyeimbangnya, dia yang bisa bikin semangat, dia bisa membuat calm down ketika mereka sedang overhype. Gak ada yang tahu, tapi gue gak tahu kenapa ini sosok orang yang penting banget di line up EVOS Legends yang sekarang. Tapi kali ini dengan adanya Balmond dan juga Faramis. Faramis, sepertinya Beatrix yang tidak akan menjadi prioritas ya untuk EVOS Legends. Karena sesuai yang tadi cewek bilang juga waktu di game pertama, di match pertama, kayak Beatrix nih sekarang udah bisa di counter sebenarnya. Benar. Dengan mungkin team fight yang kuat juga ya, yang bisa dibawakan oleh timnya. Jadi mungkin Cloud yang bisa menjadi pilihan nantinya. Atau Iritel. Atau Irital Betul. juga. Tapi Beatrix langsung diamankan oleh Alter Ego. Sama dengan Cuy, ini Leo Murphy punya hero ya. hero sih. Betul, betul. Dia cukup favorit dan ya ada Balmond di sini untuk memberikan farming jungle yang cukup cepat nantinya untuk EVOS Legends dan juga untuk mendapatkan objektif dengan adanya little counter. Satu hero sekarang yang belum tampak ya dengan adanya Faramis mungkin akan berlaku sebagai roamer, jadi mereka juga butuh sebagai mid laner ya. Esmeralda. Ya, mereka butuh roamer Esmeralda Mereka pick Esmeralda, band Dairot ya kok. atau ambil Uranus juga bisa sih. Tergantung sih, Uranus, optional banget sih EVOS. Tapi Zeus pernah bilang kelebihan Dreams dari Rek itu adalah full hero-nya luas kalau Dreams ini. Dan Rek itu masih punya full hero yang sedikit, jadi memang cara mainnya itu lebih mantap dan lebih di level yang atas. Oke, tapi di pick sekarang oleh EVOS Legends. Dan sekaligus masuk ke banning phase. Esmeralda bisa dibuang sekarang. Ya, tapi yang harus kita lihat adalah di mana di sini mereka secara tidak langsung punya dua sisi team fight yang sangat kuat. Kenapa? Faramis of course lah, udah nggak usah dipungkiri. Ada juga Digi, kenapa? Dengan crowd control yang dimiliki dari tim Alter Ego. Udah ada Faramis, ada anti crowd control. Team fight-nya jalan baik. Ini Jalan terus. seakan-akan hambatan. ya, EVOS kayak ngebait, ya udah lu copy Digi aja.
jangan copy Faramis. Jadi tinggal pilih. Iya, iya Lo kan? mau menang team fight atau menang dalam segi overall war. Ya, Ya kan? tapi udah 100% gak sih? Pasti Valentina harus banget nih ngincal ke altar. Sebenarnya harus, itu Iya, betul harusnya aku iya. setuju. Tapi kan kondisional. Dan aku suka banget kalau untuk player-player Valentina ketika dia mau coba melakukan IMU, itu bener-bener kayak dipikirkan sebelum team fight. Dan ini Iya. ada head to head ya Bung Wawa. Yes, antara Sally Boy dan juga Sutsujin ya. GPM yang cukup merata sih dari kedua pemain ini sama-sama agresif. Tapi kita melihat bagaimana potensi dari Sally Boy ini adalah ketika dia menggunakan assassin dengan damage. Ini cukup besar dan dia berlaku sebagai finisher bagi alter ego sendiri. Opal Kupa Band masih ada untuk alter ego. Esmeralda masih bisa diambil oleh EVOS Legends kalau mereka mau. Salah satu mungkin soft counter lah ya untuk Digi sendiri dengan time journey yang bakal nge-produce adanya shield. Jadi bakal bisa diambil dan ini bisa diamankan oleh EVOS Legends kalau mereka mau untuk pick mereka yang keempat. Tinggal bandnya sekarang tanpa Amon. Ini salah satu source burst damage-nya, jadi Balmonnya bakal dibareng untuk bermain dengan lethal counternya. Karena gak bakal ada Endless Shard untuk mengkontes objektif pasif tersebut. Oke. Amonnya dibuang. Popol Kupa combo Digi juga nggak akan ada. Kita lihat dari First Legends. Ada Melissa pasti ya. Melissa ya. Sebenarnya menurut aku dengan adanya babysit Digi nih, god lanernya siapa aja sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Tapi Link akan dibuang respect ke arah Sally Sally Boy. Boy juga. Plus bisa ngincer ke arah Faramis juga kan, ke arah backline. Jadi Maksa buat keluar time journey juga. nge-counter Faramis tuh kayak antara ngestopin pergerakan dia dengan Sisi atau ya langsung tumbangin dia instan. Tapi nggak akan ada Link tentunya untuk dari alter ego sendiri karena sudah ditutup sama EVOS Legends. Dan itu pemilihan yang sangat bagus kalau gue bisa bilang. Kita tahu seberapa kuatnya Sally Boy walaupun Iya. dengan under condition yang dia miliki. Dia masih bisa bermain link dengan sangat sakit, apalagi dia punya 2 makanan yang enak. 2 makanan bisa nge-trigger dua-duanya. Digi Faramis lagi. Digi Faramis. Heeh. Jadi bener-bener ini Ditutup. keputusan yang cukup tepat. Walaupun secara head to head antara Balmond dan juga Link itu bakal kalah. Iya. Iya. Tidak akan ada Melissa. Wow, Ini ditutup. ditutup ya. Dan Clover juga salah satu pemain Melissa yang menurut aku cukup sustain juga sih. Iya. Oh iya. Berarti tadi juga kita ada satu buah win rate yang pecah dari Melissa. Dari 100% Melissa udah pecah setahu gue. Dan ini ada history dari Psychos, MDL play in, posisi ke-7 dengan Mob Team, it's okay. Juara pertama dari Hero Esport dengan EVOS Icon. Dan MDL kemarin kita tahu gameplay yang luar biasa, dia membuat EVOS Icon bersama dengan kawan-kawan berada di top klasemen. Iya, lagi pucuk ya untuk Di pucuk MDL-nya dan ya. bahkan mendapatkan tempat spesial di playoff. Iya, langsung di sebelah kanan. Semifinal. Semifinal langsung ya. Gila, ini yang menunjukkan memang Psychots-nya kuat banget. Esmeralda masih ada EVOS? Ya, Esmeralda. Tapi keren juga ya. Bung, Itu dia Cloud Cloud. dulu. tugasnya dia udah selesai di MDL, dinaikkan ke MPL. Apakah beban yang dia tanggung ini mampu dia mainkan dengan baik? Betul dong? Ya karena sejauh ini Iya belum kan? ada loh. Tugasnya Hero-nya udah- masih disimpan nih. Iya. Esmeralda tapi ada. Iya, aku nunggu untuk keluar tapi belum terlihat dari EVOS Ini Legends. kayak dari EVOS Legends ya, mereka seakan-akan kayak ya udah kita jangan pick dulu hero-nya buat Psychots. Urusan belakang. Urusan belakang. Mungkin Esmeralda di tangan dari Pai. Kalau Esmeraldanya ke Alter Ego, dia bisa ambil Dairatnya. Maybe oke, bisa Dairon atau bisa yang lain. Tapi Esmeralda itu dia Baik. untuk Alter Ego. Dan Gila, siapa yang akan dimana oleh Sally Boy? Karena ini Leo Murphy tentunya dengan Chow sebagai hero Hayabusa. signature-nya. Boleh. Boleh, bisa Boleh. incer ke arah backline langsung. Digi juga enak dimakan. Hayabusa atau Lancel. Bukan. Wah. Yin yang dipakai. Wow. Selamat datang Yin di MPL di season yang ke-10. Wow, dia mau makan berturut-turut dari giginya. Dia pengen maksa giginya time journey di dalam atau bahkan memaksa Faramis di dalam arena. Dipisahkan dari tim fight tim EVOS Legends. Dan kali ini Om Wawa benar-benar sumringah, full senyum karena hero favoritnya di pick. Ya munculnya Yin di sini yang bisa mendapatkan sebenarnya untuk di early ya. Yin power banget untuk lawan 4 hero ini. Betul. Siapapun yang ditangkap itu udah bisa dipastikan 70% tumbang di dalam. Dengan ini posisi jungler farming cepat, damage ada. Yes, itu dia. Dan tapi ya syarat dari Alter Ego adalah mereka harus menang di early dan gamenya nggak boleh terlalu masuk ke late game. Tapi ternyata Benedetta yang akan menjadi last pick untuk EVOS Legends. Wow, Alter Ego. Ini Alter Ego memang lebih ke arah mid to the late game ya. Yap. Jadi karena mereka punya Cloud juga, mereka bawa Balmond yang kita tahu memang Balmond ini butuh item defensif untuk nahan di area depan. Digi dan Faramis yang justru positioning ini harus diperhatikan banget karena bakal keculik
sama seorang Yin. Yes, benar banget. Ini menjadi salah satu pembuktian dan bahkan tadi kita lihat aset apakah Alter Ego memecahkan lustrik yang telah mereka hadapi. MPL Arena sudah full untuk kali ini menyaksikan EVOS Legends versus Alter Ego. So, sebelum kita masuk ke dalam in-game, kita bakal lihat dulu teriakan-teriakan dari Alter Ego yang sudah mendukung para timnya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia, Let's go to the Land of go. Dawn sebentar lagi karena kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik, adanya pemain baru di Land of Dawn, tapi nampaknya seperti ada shuffle ya. Welcome to Mobile Legends. Sabar penonton, sabar ya. Sabar ya. Sabar, saya juga udah berdiri nih. Tuh, kalau nggak percaya. Saya udah berdiri, saya juga udah semangat. Udah gak sabar ya. Tapi kita harus bersabar terlebih dahulu biar pemain-pemain kita juga lebih nyaman lagi mainnya nanti. Semua isu bakal coba di Kamu lagi pilek clear. nyari isu? Itu tisu. Oh beda. Tapi tolong dong, di kolom komentar yang positif biar dapetin JBL Quantum ya guys ya. Dan buat titip-titip salam kalian juga bisa langsung ke @Fauzianskar, @Hey it's Momo-chan. Iya. Dan juga Om Wawa underscore ya kan. Iya, ingat ya kita harus tetap respect satu sama lain juga. Karena biasa kalau turnamen-turnamen gini tuh memang troubleshooting tuh bisa terjadi. Tapi itu dia yang bikin meriah. Nah Karena kita bakal itu. masuk to the Land of Dawn. Are you ready everybody? Are you ready Let's everybody? go. Let's go! Langsung menuju to the Land of Dawn. Kali ini Opung Wawa. Ya, Dengan adanya Yin yang diamankan Sally Boy. Potensial apa yang bisa dia hadapi dan membuat tim Alter Ego mendapatkan kemenangan? ya menurutku mereka bisa nge-roll dari awal ya dalam artian ya. Karena kita tahu Alter Ego adalah tim yang suka banget untuk melakukan team fight. Yin bisa masuk ke dalam skenario mereka untuk unggul di early game. Dan early game ini yang harus bisa dimanfaatkan. Kalau mereka gagal dapetin early game, mereka bakal sulit nanti menginjak di mid game-nya. Oke, ini dalam prediction by Ox di mana Momo-chan Ranger Mas ke arah EVOS Legends. Omong Wawa ke arah Alter Ego. Sedangkan di caster Inggris ke EVOS Legends. Arashi Goni ke arah Alter Ego. Oh, sama-sama 2-1 ya. 2-1 ya. Inggris Indonesia ya kan. Tapi di sini di arah Goldland kita tahu Nino dengan Beatrix-nya. Menurut aku adalah salah satu Beatrix yang terbaik juga yang ada di MPL Indonesia Omong Wawa. Dan dilihat dari sisi permainan EVOS Legends yang memiliki satu buah gameplay agresif. Nampaknya ini bakat diagresifin balik oleh Leon Murphy dan Leo Tas Murphy kembali ke Land of Dawn. Ya udah mulai mungkin untuk di area top lane dan menginjak level yang keempat seperti ini. Sally Boy seharusnya dia sudah bisa untuk masuk ke dalam jungle milik dari EVOS Legends. Mungkin untuk mencari Faramis atau bahkan dari Balmonnya sendiri yang di early nggak terlalu tebal. Belum jadi untuk item defense-nya dia. Karena kita tahu first item dari Balmon sendiri, Sujin, ini pasti mengarah ke Molten Essence terlebih dahulu. Oke, dan bahkan kalau kita lihat dari emblemnya, ini bakal lebih ke arah sustain ya Clover ya. Iya. Dia pakai regen habit, tapi lihat first blood. Lihat Diginya langsung ditumbangkan. Itulah yang diomongkan oleh Om Wawa. Dia curi siapapun dan bakal bisa dimakan. Dan bahkan kalau bisa aku bilang, Dreamsnya itu yang akan dimakan berkali-kali. Iya, karena dia tipis banget ya, apalagi buat di awal-awal permainan juga. Oke, sama-sama memblocking damage dengan mirror damage dan Sojin. Dapatkan retribution dengan cukup baik. Tidak ada Sally Boy di depan sana. Fokus ke arah farmingannya karena lihat di arah Goldland. Power yang dimiliki dari Digi kali ini mereka coba udah mulai mainkan. Karena memang ini harus mereka lakukan. Kalau tidak malah akan diserang balik oleh Alter Ego. Kita tahu Sally Boy dia dengan high and dry. Siapapun yang di dalam hanya seorang diri. Nyala semua pasifnya. Yes, dan dengan itu keunggulan nggak terlalu jauh ya. Landing phase yang harus kita lihat sekarang dari Pai yang harus agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan BDDTA untuk pembersihan dari lane-nya. Tapi balik lagi, dari sisi perform untuk Alter Ego di early ini yang paling penting adalah bagaimana dari Sally Boy bisa mengkapitalisasi, bisa mendapatkan early advantage dengan mengumpulkan gold-nya dia. Karena semakin cepat dia jadi gold-nya, semakin cepat dia juga untuk bisa menangkap hero yang lain. Tidak cuma dari Dreams, tapi bahkan untuk Tas ataupun untuk Sojin. Oke, Sojin mulai coba untuk menunggu di arah push. Ini permainan hide and push-nya bagus banget kalau menurut aku dari kedua belah tim. Dan bakal di sisi arah top lane ya Momo-chan ya. Iya. Leo Murphy, walaupun dia terdeteksi sama sekali. Kali ini dia nggak takut. Dia nggak peduli, as long Nino aman. As long Nino bisa farming, oke nggak dapat plating, tapi setidaknya dia nggak terpick off. Karena dengan metode adanya Digi, kita tahu lah gameplay apa yang akan coba dimainkan. Apalagi ada Tas. Saya ikut altarnya.
Scroll Altar-nya itu benar-benar berbahaya. Dan bahkan hampir saja diamankan oleh seorang Pain. Tapi Sosujin mau tidak mau dia pakai Retribution-nya. Untungnya kali ini dia masih jauh dari seorang Turtle yang kembali hidup. Oke. Lane of Dawn. Tapi aku suka sih dari EVOS Legends, sedang mereka nggak nyebrang terlalu jauh ya, ngelewatin dari arah sungainya di sini karena dia bisa langsung ditangkap sama Sally Boy. First item dari Sally Boy sendiri tadi adalah Heptasis, jadi damage-nya bakal cukup besar buat di early untuk tonjokan Penetration pertama ya. dia, bener. Dan yang kedua, ini bottom lane yang harus memang bisa diantisipasi sih Alter Ego. Dia nggak boleh makan Benedetta sih. Masih ada Knife for Knife. Oh, tapi kali ini udah keluar. Dan Alex pada blue-nya bahkan di luar sana. Knife for Knife-nya udah keluar. Tapi Tas bakal coba dimakan. Masih coba untuk bertahan. Dreams. Para pemain dari tim EVOS Legends. Kali ini kehilangan Psychots. Kalau dia sabar Knife for Knife-nya. Di dalam dia bisa selamat. Iya, tapi tadi udah duluan ya. Dan bahkan kali ini Setsujin masih bisa untuk mendapatkan satu buah turtle objektif untuk EVOS Legends. Dan memang timing untuk ini sih, penggunaan skillnya ini cukup perlu diperhatikan. Apalagi berhadapan dengan seorang Yin yang bisa nyulik. Udah. Udah. Langsung BOD bro. Wah, nggak ini. pakai Fury Hammer, nggak pakai sepatu. Gak pakai steel leg plate, gak pakai. Udah urusan belakang. Mau adu tembakan, let's go, peace. Gitu ini mah. Buset dah. Buset. Ya itu damage sudah besar sih dengan satu buah BOD ya. Dan wow, gak pakai shoes juga sama sekali. Tanpa ada item defense juga. Jadi totalitas banget burst untuk Nino. Oke, tapi di sana Leo Murphy yang terdeteksi. Dan informasi dari tim EVOS Legends ini masih minim tentang di manakah Sally Boy berada. Tapi di arah top lane gak ada yang tahu sama sekali. Dan bahkan Nino fokus ke arah turretnya. Menang platingan, menang turretnya. Dan Clover pun dari awal udah gak bisa berbuat banyak. Yang dia worry masih ada seorang Clover depan sana. Tapi dari Clover dia gak tahu ada Sally Boy di depan. Dan nampaknya dia mundur di waktu yang tepat. No mirror image, ini Clover bisa ditumbangkan. Salah gerak. Ini berbahaya dan ketika God Lane-nya hilang, ini akan menjadi waktu momentum untuk Nino. Iya, sementara kali ini masih mencoba untuk menunggu juga cukup sabar. Blazing 20 pop up oleh seorang Clover. Tapi masalahnya diculik ternyata. Karena dia tahu tuh dia tidak ada Blazing Duet. Dan kali ini Sally Boy bakal coba untuk mengejar terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, dari seorang Setsujin sudah menunggu di depannya altar dibuka. Masih bisa survive dari kedua pemain. Ternyata penculikan yang gagal dilakukan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Sprint yang tepat, Clover membuktikan permainan dan kelincahannya. Gagal ganking di atas itu menimbulkan efek yang mahal loh. Kenapa? Pertama, Nino kali ini udah tidak bisa melakukan metode penculikan lagi. Nino nggak berhasil mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Tandanya posisi masih equal walaupun Alter Ego yang menang 2 point kill. Tapi lihat dari segi goldnya. Kalau satu lagi Turtle diamankan oleh tim EVOS Legends, ini perfect Turtle yang membuat EVOS Legends walaupun kalah dari segi point kill, dia memenangkan dari objektif. Iya. Dan lihat, Leo Murphy bahkan harus menggunakan satu buah flickernya, itu hal yang malu untuk seorang Chow. Ya itu sayang sekali tadi instant blast dari Yin yang meleset. Jadi gak ada efek stun sama sekali sehingga bisa dengan mudah digocek tadi oleh Cloud. Iya, dan dengan 3 objektif turtle ya yang diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends ini bakal menambah dari segi network mereka. Tapi pressure di area atas masih diberikan oleh EVOS Legends. Sementara ini memang dari seorang Clover yang harus agak sabar dulu. Sampai entar nanti dia udah dapat Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff-nya ya. Baru dia bisa bergerak lebih agresif. Dan mungkin turret di atas nih yang harus diprioritasin dulu sama EVOS Legends. Waduh, masalahnya ada Tas kali ini. Mereka bisa banget memaksa team fight. Dan ternyata turret diamankan EVOS Legends terlebih dahulu. 2 point kill itu bukan berarti apa-apa, tapi lihat Psychots-nya. Lihat Psychots-nya tetap bisa mengamankan bottom lane-nya dengan aman. Dan bahkan dia hanya terpick off sekali. Lihat tim fight akan coba dipasang di arah mid lane, akan Setsujin. Kali ini dimakan di daerah yang berbeda. Sally Boy terperangkap, masih ada seorang Udil yang menyelamatkan hari dasar Sally Boy, the Miracle Boy. Pertukaran yang tidak cukup adil, Setsujin ditumbangkan dengan pasti yang sangat mahal. Psychot, Alexa pada blow with petrify. Udil, where are you going? Gak bisa bertahan dan langsung hilang. Alex Tovana blow with petrify is on point kali ini. Iya, sementara Clover bakal masih berfokus di area bawahnya. Dan bahkan dari seorang Sally Boy mau tidak mau dia sampai harus turun ke area bawah. Dream sudah mencoba untuk menahan Leo Murphy, kali ini langsung menendang ke arah seorang Dream. Dreamsnya tumbang, tapi Clover mencoba untuk mengejar ke arah seorang Leo Murphy. Tapi ternyata Leo Murphy tidak tumbang dan bahkan Nino pun tidak hilang. 2 pemain dari Alter Ego masih bisa selamat. Masalahnya ini adalah
Udah ada satu buah source kill yang keluar dari Nino. Nino tidak punya satu buah flicker. Itu harusnya udah pada tahu. Dan ini yang berbahaya untuk Nino. Nino jangan sampai kelihatan di radar. Nino bisa di pick off. Dan bahkan Nino bisa dipaksakan untuk ditumbangkan di sini Opung Wawa. Oke, dan di top lane di sini masih ke-split ternyata. Jadi Seliboy-nya belum dapetin target yang diinginkan kembali. Oh my god, duel dengan Prisal dulu buat instant point kill. Kali ini Leo Murphy dengan sangat manis mengagetkan permainan dari tim EVOS Legends Icon. Bahkan di arah top lane, Tas is coming. Fighting dari depan memaksa semua apa yang bisa dimiliki, tapi diculik ke arah yang berbeda. Diki ditumbangkan, Clover harus hilang kali ini dan masih ada tubuh altar. Tapi sayang sekali Seliboy dan Little Boy harus ditumbangkan kan? No way! Seliboy still survive dan bahkan Clover yang ter-take down. Dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Namun, EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Dan ini akan menjadi nafas sedikit untuk EVOS Legends. Namun Alter Ego, mereka juga nggak bisa untuk memberikan pressure, nggak bisa masuk ke area objektif turretnya karena mereka harus coba untuk nge-clear terlebih dahulu minionnya di area mid dan juga di atas harus nahan Lordnya. Kalau bisa aku bilang ini Alter Ego works banget dengan adanya Yin. Dia tahu team fight terlalu kuat dari EVOS Legends, dia pisahkan team fight Opung Wawa. Dan yang bisa tadi adalah Digi yang bisa memberikan time journey juga. Dan itu yang paling HP poolnya rendah ya. Jadi bisa dengan mudah dimenangkan team fightnya di dalam sana. Dan mau nggak mau dia pasang time journey di dalam pun, ya kan? Berat juga, tapi ini one man situation. Ada Nino, ada Leo Murphy, Alexo ada peluang duel of Dragon dan Game. Psychots lagi-lagi gak bisa kabur kemana-mana. Psychots dibekuk dan lihat 3 kali ditumbangkan. Ganking atas Psychots ini adalah hal yang mahal. Mungkin Kistu Victory yang dilakukan EVOS Legends itu dipakai juga. Kistu Victory-nya oleh Alter Ego. Wah gila sih. Dia nutup Pai, inget gak Kistu Victory-nya? Tapi sekarang dipakai untuk Psychots. Yes, dan juga ini Leo Murphy yang dengan Way of the Dragon-nya ini selalu on point juga. Oh no, Clover diculik dan hilang begitu saja. Sementara dari Alter Ego mereka mau coba untuk mengejar, mau paksain team fight-nya. Kali ini Leo Murphy belum menendang ke arah satu pemain, tapi bakal coba ditahan terlebih dahulu. Tas bakal menjadi korban pertama, tapi kali ini Alter mulai dibuka oleh seorang Udil dan bahkan ditendang kali ini ke arah seorang Susujin. Dua Dragon yang connect, tapi di sisi lain Driftnya tumbang. Oh my god, pemain-pemain dari EVOS Legends mereka mulai kehilangan satu persatu. Dan ini merupakan kekuatan dari Alter Ego Esports di mana Seliboy yang bergerak bebas banget untuk ngeculik siapapun yang dia mau. Gak ada yang bisa nyentuh Seliboy, gak ada yang bisa nyentuh sama sekali. Dan bahkan yang berdekatan sama Seliboy dia yang tumbang. Tapi di posisi dari tim EVOS Legends kali ini mereka tidak boleh sama sekali menabrak Alter Ego. Alter Ego too strong. Alter Ego dengan 3000 gold, 12 poin, kill, 4 objektif. Membuat dia menguasai semua map. Kenapa aku bilang gak boleh ditabrak? Semua map di semua bus bisa ada Seliboy. Dimanapun Seliboy itu bakal bisa dapetin poin kill. Even yang ditabrak itu adalah seorang Tas. Nah ya, kita harus menunggu di sini. Clover kalau memang mau selamat, Queen of Nature adalah jawaban untuk Yin ketika masuk ke dalam main turn. Dan Yin-nya ini udah jadi juga untuk item dari full damage dia. Wow, itu VOD bisa jadi next item loh. Iya, ini buat udah Yin. ada 3 penetration ya dari Seliboy. Tentunya damage-nya akan lebih sakit lagi, apalagi ke arah hero-hero yang nggak punya item defensif. Ini bakal tembus langsung. Jangan lupa damage-nya. juga dia pakai high end dry kan. Jadi dalam bakal ada 7% lebih. 7% dari damage-nya ya. Dan posisinya menurut aku Clover yang harus di cover sih. Karena ini yang jadi tulang punggungnya itu dari EVOS Legends cuma si Clover. Sementara Psychos mungkin yang bakal menjadi distraction. Gimana caranya dia bisa untuk incer ke arah Nino atau ke arah seorang Udil. Oke, tapi nampaknya Lordnya belum di-enhance kali ini. Lordnya belum di-reset, masih coba di-cating. Pemain dari tim EVOS Legends sudah tidak ada sama sekali yang berada di dalam lane-nya. Mereka semua hilang. Memaksa ke arah belakang, tandanya informasi tim fight akan didapatkan Seliboy. Mencoba mendapatkan siapa satu kali ini. Tapi di sisi sebaliknya Lord diamankan oleh seorang Sutsujin. Tim fight kembali diamankan kali ini dan bahkan Seliboy ter-shutdown. Ini bencana. Poin gold yang mahal dari Seliboy diamankannya oleh Clover. Ditambah Lord yang mereka dapatkan dan mereka kehilangan Seliboy hingga 20 detik. Ya itu dia mungkin ya. Karena di sini Seliboy sebagai pemegang retribution. Dia nggak ada di sana. Iya, udah pasti itu Lordnya bisa diamankan. Benar. Dan yang merugikan adalah dia tumbangnya sama Clover. Nah pertanyaan kita harus lihat item dari Clover. Apa memang Win of Nature-nya udah Udah selesai atau belum? Kayaknya udah kelar ya. Kalau udah selesai itu PR banget. Tapi lihat The Way of Dragon Kare salah Sutsujin.
Langsung memang satu purple buff dari tim Alter Ego. Meanwhile, Geralt top lane Alter Ego Esports. Mereka untungnya masih punya Nino. Mereka punya high ground defensive yang cukup kuat. Dan bakal lihat Clover respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Nino. Itu belum Weskernya. Dan itu lihat dari itemnya sudah jadi ke arah Wind of Nature, Select Plate. Karena aku tadi lihat, fix sudah jadi. Iya. Ya, dan Wind of Nature adalah jawaban untuk main turn dari Yin sendiri. Dan ketika sudah ada di sini, Cloud bakal sulit untuk bisa ditargetkan oleh Celiboy. Tadi pas diculik tuh aku udah ngeliat bar HP-nya Clover tuh udah berkurang. Tapi pas Lordnya ditangkap sama EVOS Legend, tiba-tiba Celiboy tumbang. Jadi kan seakan-akan kayak Wind of Nature ini memang disimpan ketika tiba di dalam my turn-nya. Ya. Masalahnya, ini benar-benar berbahaya. Ini game Mobile Legends satu momentum bisa membalikkan semua momen yang dimenangkan oleh tim dari Alter Ego yang mereka meng-owning sampai menit yang ke-14. Mereka dibalas dengan adanya 5 turret yang didapatkan EVOS Legend. Yeah. Dari segi item, Nino sudah owning banget. Nino udah gak ada yang bisa megang sebenarnya. Damage siapapun tidak bisa menahan Nino. Tapi problemnya sekarang, kalau Nino yang terpick off lagi, shutdown didapatkan, gold langsung makin disusul jauh. Ini malah berbahaya untuk tim Alter Ego-nya. Mereka harus coba melakukan split push. Karena dari tadi Psychots-nya nih ganggu banget. Makan Psychots lagi juga mungkin bisa berdampak buat team fight yang mereka akan miliki. Ya, Cycles juga dia punya item defense ya. Jadi dia bakal cukup bisa sustain sambil memberikan damage dengan item attack dia. Ada 3 item attack. Benar. Darah Psychots setengah. Nino ke depan. Celiboy? Bahkan Celiboy berhasil mendapatkan Oh, Digi, nice tapi kali ini berbeda kasusnya. Beda kasusnya, hanya diputer-puter sama seorang Digi dan Celiboy dan Miracle Boy keluar lagi dari arena. Walaupun berhasil mendapatkan Digi, tapi ini belum tentu menjadi team fight untuk Alter Ego yang akan coba dia menangkan. Dia bakal coba untuk memangsa team fight, pemilihan yang bagus. Sutsujin, The Way of Dragon yang sangat baik dari Leo Murphy. Itu dia, Leo tas-tas Murphy Awas. kembali dengan cownya. Tapi di sisi sebaliknya, dari Clover, dia juga nggak mungkin ngejar Celiboy. Kan itu adalah menyerahkan dirinya, Bu. Jadi sama-sama saling menghindar juga. Cuman sekarang pastinya dengan tumbangnya Sutsujin, gak ada retribution yang tersedia dan Alter Ego. Mereka bisa banget untuk dapetin ini Lord karena mereka masih lengkap dengan 5 pemain dan mereka masih punya Yin di sana. Mereka harus sadar. Leo Murphy nggak ada sebuah flicker. Tapi kali ini lihat Psychots. dari Psychots menuju ke arah seorang Udil Duel Dragon yang sangat baik dan Nino Wesker save the day. Kalau tidak ada Wesker Nino, Udil bisa dikejar habis-habisan. Bahkan Psychots kali ini 04 dia benar-benar menjadi makanan yang enak dan empuk, lezat bergizi untuk Alter Ego Esports. Agak terlalu ngambil resiko juga sih tadi untuk ngejar ke arah seorang Udil ya. Karena pergerakannya Alter Ego ini lagi stick 5 di area Lordnya. Dan kemungkinan Udil untuk di cover itu besar banget untuk Alter Ego Esports. Jadi EVOS Legends mereka mengambil resiko yang cukup besar, harus kehilangan Psychots kali ini. Sementara Lord yang tadi tidak bisa dikontes pun sudah mulai bergerak ke area atas. Dan menurut aku kalau misalnya Psychots mau bermain dari backline lagi, ini nampaknya tidak bisa. Karena mungkin gameplay dia udah terlihat. Udah ketahuan ya. Mau nggak mau Psychots harus bermain dari depan. Dia bahkan amankan Petrify-nya. Kalau bisa dia yang ditendang. Oke. Kalau bisa dia yang ditendang. Dan bahkan bisa Alex Final Blue harus Alex siap Final ya. Blue yang penting udah masuk dulu. Sisanya udah urusan belakang. Karena kalau dia dari belakang berkali-kali, Leo Murphy udah tahu akan hal itu. Lihat Clover. Coba untuk melakukan, oh my god! What? One hit, one shot, one kill. Clover langsung ter-take down. Ini bencana. Oh, EVOS Legend. Bestian terbang dengan sangat bebas. Mau masuk team fight. Ada teriakan habisin. Celiboy, Tapi ternyata Celiboy dan Miracle Boy gak berdampak. Kemudian terjadi fokus karena base-nya. EVOS Legends gak bisa bertahan karena base-nya dipecahkan oleh Dino. Alter Ego berhasil untuk mengamankan game yang